Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Ya, baik. Terima kasih untuk rekan-rekan sekalian yang sudah bersedia hadir di tempat ini untuk mengikuti kegiatan sosialisasi budaya positif. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, yang saya hormati teman-teman, rekan-rekan guru dan tenaga pendidikan. Sebelum kita mulai acara ini, mari kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, untuk acara yang pertama kita dengarkan dulu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah kita, Bapak Alumni Bolo. Kepada Bapak disilakan. Ya, terima kasih berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Syukur Alhamdulillah atas segala rahmatnya. Pagi ini kita bisa berkumpul dalam rangka mengikuti sosialisasi yang menjadi tema di sini, sosialisasi budaya positif oleh calon guru penggerak Ibu Reza. Insyaallah kepada kegiatan ini dari awal sampai selesai bisa berjalan dengan tertib. Bapak Ibu yang saya hormati, para kesempatan ini pada kegiatan ini pendekatan mungkin tentang budaya yang diterapkan, yang positif yang diterapkan di sekolah, baik di sekolah secara umum, kemudian kebangsaan itu harus diterapkan di kelas atau dulu disebutnya kehidupan sehari-hari di sekolah. Tema yang di situ budaya positif, arti daripada budaya ini berarti tugas kita adalah membentuk karakter daripada siswa tersebut. Saya kasih contoh begini. Di sekolah sering kita laksanakan misalnya kegiatan-kegiatan sering dipandu oleh Pak Utang kemarin atau sebelumnya itu tentang atau di di ekstrakurikuler dan lain sebagainya. Kemudian yang lainnya seperti saya situ mengenai membiasakan perilaku yang sopan seorang siswa terhadap guru, kemudian siswa yang satu dan siswa yang lain dan lain sebagainya. Di antara seperti ini lagi. Contoh lain adalah pelaksanaan baca sebelum pelajaran dimulai, dan itu kegiatan literasinya. Itu juga bagian daripada budaya positif, budaya. Sehingga nanti kalau seperti itu artinya kita berbiasakan supaya kalau sehingga anak-anak itu bisa rajin membaca dan sebagainya. Itu yang dimaksud daripada budaya positif yang kita hari ini nanti disampaikan oleh Ibu Risa. Saya mungkin sekedar gambaran itu saja. Selanjutnya apa sebanyak budaya positif dan lain-lain sebagainya itu nanti akan disampaikan oleh Ibu Risa. Dan mohon Bapak Ibu tolong diikuti secara cermat, dan ini positifnya bagi untuk kita semua. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Kemudian saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Bapak Kepala Sekolah atas sambutannya. Kita mulai saja acara kita hari ini. Saya mohon maaf sebelumnya karena suara saya agak kurang jelas.
kelas karena masih flu dan batuk ya. Oke. Di sini saya sebagai seorang calon guru penggerak, saya mendapatkan tugas untuk melakukan aksi nyata, yaitu tentang sosialisasi penerapan budaya positif di kelas atau di sekolah. Jadi Bapak Ibu, di sini saya bukan yang maha tahu, bukan yang paling tahu, tapi saya cuma berusaha untuk membagikan ilmu yang saya pahami dari program guru penggerak yang sudah saya dapatkan. Bisa kita sharing ya, di sini kita diskusi, kita saling berbagi sama gitu. Jadi Bapak Ibu jangan terlalu tegang ya. Ya, senyum dulu. Oke, kalau saya bilang selamat pagi, tepuk tangan 1 kali. Kalau saya bilang selamat siang, tepuk tangan 2 kali. Kalau saya bilang selamat malam, maka diam. Ya, oke, paham? Kita coba. Selamat siang. Ya, selamat pagi. Selamat siang. Selamat malam. Oke. Oke, kita langsung saja. Hari ini kita mau bahas apa ya? Yaitu tentang budaya positif. Saya sebelah sini ya, ya, budaya positif ada 7 hal yang akan kita bahas di sini. Yang pertama tentang perubahan paradigma, yang kedua tentang disiplin positif, yang ketiga tentang motivasi perilaku manusia, yang keempat ada kebutuhan dasar manusia, yang kelima tentang posisi kontrol, keenam keyakinan kelas, dan yang ketujuh tentang segitiga restitusi. Oke. Kita langsung saja ke materi yang pertama, yaitu tentang perubahan paradigma. Perubahan paradigma di sini, nah kita membahas tentang teori kontrol dulu, miskonsepsi tentang makna kontrol. Ya, ini disampaikan oleh Dr. William Glasser. Apa miskonsepsi yang pertama? Yang pertama adalah ilusi bahwa guru mengontrol murid. Mungkin selama ini kita beranggapan kita itu bisa mengontrol murid, tetapi sebenarnya bukan itu yang terjadi. Ya, seperti contoh, ayo kamu diam di dalam kelas, jangan ribut, jangan ini, jangan itu. Nah itu kan bentuk kita mengontrol murid. Tapi sebenarnya bukan guru yang mengontrol murid. Yang terjadi adalah murid mengizinkan dirinya untuk dikontrol ya oleh guru. Ya, ketika murid tidak mengizinkan dirinya untuk dikontrol oleh guru, maka tidak akan terjadi suatu perubahan perilaku. Itu sebenarnya yang terjadi. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif di sini yang dimaksud apa? Yaitu bujukan. Dia membujuk anak untuk melakukan sesuatu itu ternyata efektif dan bermanfaat. Ternyata itu hanya ilusi. Ya, itu menurut Dr. William Glasser itu tidak terbukti efektif. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi kalau di kelas kita mengkritik anak gitu ya, kamu ini kalau menulis jangan begini, harusnya begini. Intinya mengkritik gitu ya. Nah itu sebenarnya bukan menguatkan karakter, itu justru akan melemahkan karakter anak. Karena apa? Karena dia merasa buruk tentang dirinya. Sebenarnya itu yang terjadi, gitu ya. Kemudian yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa punya hak untuk memaksa. Nah ini sebenarnya kita tidak punya hak untuk memaksa. Ya, kita harusnya sebagai orang dewasa kita menuntut murid-murid kita supaya apa? Supaya mereka bisa berperilaku sesuai dengan nilai-nilai yang telah diyakini bersama. Oke, perubahan paradigmanya apa? Inilah yang berubah dari stimulus respon. Sekarang kita sudah harus berubah ke teori kontrol. Teori kontrol ini tadi disampaikan oleh Dr. William Glasser ya. Jadi pemahaman kita harus sudah berubah.
untuk siswa itu saya anggap kesalahan. Contoh, dia malas, dia apa, itu saya anggap itu kesalahannya dia. Ya, itu saya anggap perilaku yang buruk. Tetapi ternyata semua perilaku itu punya tujuan. Ada alasan kenapa siswa itu sampai berperilaku buruk. Ada tujuannya apa? Untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Ada kebutuhan dasar dia yang tidak terpenuhi. Makanya dia melakukan hal-hal yang buruk. Sebenarnya itu yang terjadi. Ya, jadi bukan dia itu melakukan kesalahan, bukan. Ya. Yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Itu yang tadi seperti yang saya bilang, tidak ada yang bisa mengontrol diri kita kecuali diri kita sendiri, ya kan? Nah, kemudian yang selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, kita berubah ke kolaborasi atau konsensus menciptakan pilihan baru. Dan di stimulus respon kita berpikir itu menang kalah. Ya, siapa yang berhasil membujuk, berarti dia menang. Kamu mengikut saya, kamu kalah. Nah, itu kan yang paradigma yang dulu. Kita berubah ke model berpikir sekarang yang menang-menang atau win-win solution. Nah, itu yang harus kita rubah. Kemudian bahasan yang kedua yaitu tentang disiplin positif. Apa makna disiplin? Saya ingin tanya, jika Bapak Ibu guru mendengar kata disiplin, apa sih yang terlintas di kepala kita? Coba, ada yang mau angkat tangan? Kalau dengar kata disiplin, apa yang terlintas di sini? Terkait dengan kata apa yang disiplin? Coba boleh angkat tangan? Ibu Ira? Disiplin itu menurut saya taat terhadap aturan. Oke, taat terhadap aturan, bagus. Ya, jadi menurut Ibu Ira disiplin itu erat kaitannya dengan taat terhadap aturan, ya kan? Kemudian ada pendapat lain? Silakan. Biasanya kalau kita dengar kata disiplin, biasanya disandingkan dengan apa itu? Dengan? Ada jawaban lain, Bapak Ibu? Ibu Ira tadi bilang taat terhadap aturan. Sekarang kalau orang kita dengar kata disiplin, apa yang terlintas di benak kita selain taat terhadap aturan? Ada pendapat lain? Bapak Kepse mungkin? Kalau dengar disiplin, apa sih yang terlintas selain taat aturan? Apa? Apa Pak? Taat waktu, ya disiplin waktu, apalagi taat aturan, tanggung jawab, ada lagi. Biasanya kita kalau dengan disiplin erat kaitannya dengan hukuman tidak ya? Erat kaitannya dengan hukuman tidak biasanya? Iya, biasanya kalau kita dengan disiplin pasti ada hukuman di sebelahnya, ya kan? Nah, sebenarnya apa sih makna disiplin? Nah, menurut dari dosen ya, disiplin itu berasal dari bahasa Latin yaitu disciplina, gitu ya tulisannya. Artinya adalah belajar. Jadi makna disiplin sesungguhnya adalah itu dia, belajar mengontrol diri dengan menggali potensi agar tercapai tujuan mulia. Tujuan mulianya apa? Yaitu mencapai sesuatu yang kita inginkan berdasarkan nilai yang kita hargai. Ya, jadi disiplin itu sebenarnya lebih kepada belajar mengontrol diri. Ya, oke. Next. Nah, ini sebagai pendidik, tujuan kita sebenarnya adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri. Ya, ini salah satu tujuan kita, yaitu menciptakan murid yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Wah, apa itu nilai-nilai kebajikan gitu ya? Dan memiliki motivasi intrinsik. Nah, nilai kebajikan universal itu apa? Nilai kebajikan yang kita sepakati bersama, terlepas dari suku, bahasa, agama, dan latar belakang. Contohnya apa? Saling menghormati, saling menghargai, peduli, sopan, santun. Nah, itu termasuk dia dalam nilai kebajikan.
kebajikan, ya. Nah, harapannya apa? Menurut penelitiannya dari Diane Dosen, harapan dari mengaitkan nilai kebajikan yang diyakini seseorang, ya, dengan kita mengaitkan dengan nilai yang dia yakini, harapannya adalah dia akan muncul motivasi intrinsik. Karena kita tahu motivasi intrinsik itu lebih berefek dalam jangka panjang dibandingkan motivasi ekstrinsik atau dari luar. Ya, jadi harapannya bisa menggerakkan murid kita dari dalam untuk berbuat sesuatu yang mulia, gitu ya. Nah, nilai kebajikan itu ada banyak versi, mulai dari profil pelajar Pancasila yang ada 6 itu, ya, yang kemarin Bapak Ibu sudah pelajari. Kemudian ada juga dari The Virtus Project. Ada mulai dari peduli, rajin, keterus-terangan atau jujur, ya, keberanian, kebersihan, komitmen, kreatif, baik, belas kasih, percaya diri, dan lain-lain. Jadi nilai kebajikan itu sebenarnya adalah intinya adalah sikap positif yang dimiliki oleh manusia. Ya, tidak peduli mau agama apa, mau latar belakang apa, kita meyakini bersama bahwa itu adalah sikap yang positif. Itu yang kita maksud dengan nilai kebajikan. Nah, motivasi perilaku manusia ada 3. Jadi tadi saya sudah sampaikan bahwa kenapa seseorang melakukan perilaku buruk atau kenapa murid kita sih melakukan perilaku yang buruk, itu pasti karena dia punya tujuan. Ya, jadi tujuannya apa? Motivasinya apa? Ini yang pertama, kenapa manusia bisa berperilaku, ada 3 motivasi yang mendasari. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contoh misalkan, kenapa sih siswa di SMP Unggulan 4 ini rajin-rajin masuk sekolah, rajin-rajin bersih-bersih lingkungan sekolah? Mungkin motivasinya adalah ini, yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Mungkin takut disuruh push up kalau dia tidak kerja, atau dia datang terlambat, atau mungkin takut disuruh bersihkan WC. Nah, ini motivasinya dia, mungkin salah satunya. Yang kedua, yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Misalkan, kenapa sih murid-murid di kelasnya Ibu Reza misalnya aktif sekali? Oh, soalnya Ibu Reza kasih imbalan, kasih penghargaan, kasih buku, kasih pulpen, makanya orang aktif. Nah, ini adalah salah satu motivasi murid, gitu kan ya. Nah, ini motivasi yang terbentuk secara eksternal atau dari luar, adanya pengaruh dari luar. Nah, motivasi yang berasal dari luar ini efeknya dia hanya jangka pendek. Jadi ketika sudah tidak ada lagi, maka dia akan merubah perilakunya, tidak akan taat kembali, kan seperti itu ya. Kemudian yang ketiga, nah ini yang kita harapkan muncul pada murid-murid kita. Ya, jadi harapannya kenapa murid bisa taat sih SMP Unggulan 4 ini muridnya bisa taat? Harapannya karena mereka menghargai dirinya sendiri. Ya, menghargai nilai-nilai yang dia yakini. Contoh, saya datang ke sekolah tepat waktu karena saya memang orangnya adalah orang yang disiplin. Saya mengerjakan PR bukan karena takut dihukum sama guru, tapi karena saya menghargai nilai saya, yaitu apa? Tanggung jawab. Nah, itu harapan yang muncul ya. Kenapa sih saya datang ke acara sosialisasi ini? Bukan karena takut dimarahi Pak Kepset atau karena enak sama Ibu Reza. Harapannya adalah karena nilai dari dirinya. Apa? Oh, saya ingin menambah wawasan misalkan ya. Nah, itu harapannya. Nah, motivasi yang ketiga inilah dia yang motivasi internal. Jadi itu akan berlangsung lama. Jadi meskipun tidak ada penghargaan, meskipun tidak akan ada hukuman, dia akan tetap menerapkan nilai-nilai kebajikan yang dia yakini. Seperti itu. Oke, next. Ya, kita karena kembali kan motivasi itu kan ada tentang hukuman, ada tentang penghargaan. Sekarang kita bahas tentang hukuman dan konsekuensi. Ya, ini 2 kata yang tidak asing bagi kita. Kira-kira kalau tindakan guru yang pertama nih, lari mengelilingi lapangan bola 2 kali karena terlambat hadir di
Apa? Hukuman. Jawabannya adalah iya, itu hukuman. Ya. Kenapa Bapak? Dia terlambat hadir di sekolah, makanya dia diberi hukuman. Oh, dihukum. Kenapa tidak konsekuensi? Karena apa ya? Karena dia kan terlambat hadir di sekolah, makanya dihukum. Oh, itu ya. Oke. Next. Murid diminta untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Kalau di SMP kita di Morotai kan mau sepatu hitam atau campur putih kan nggak apa ya. Tapi kalau di Jawa tuh biasanya saya dulu sekolah tuh kalau sepatunya tidak hitam ada warna putih sedikit itu so melanggar peraturan gitu ya. Nah ini peraturan sekolahnya adalah mengenakan sepatu hitam, tapi murid tidak mengenakan sepatu, akhirnya dia diminta untuk melepas sepatunya seharian di sekolah. Kira-kira itu hukuman atau konsekuensi ya? Konsekuensi. Ada jawaban lain? Hukuman. Ibu Tati. Siapa yang hukuman? Siapa yang... Ibu ini apa? Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Kita lihat. Deng. Ternyata itu hukuman. Kok bisa ya? Nanti kita amati ya. Yang ketiga, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Yang keras dong. Iya, konsekuensi. Kita cek. Deng. Ya benar. Berikut, murid disuruh push up 30 kali karena tidak menggunakan dasi saat upacara. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Iya benar. Terakhir, murid diminta membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol saat belajar. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Kita cek. Oke benar. Tepuk tangan. Jangan terlalu tegang Bapak Ibu, biasa saja. Oke, jadi itu hukuman dengan konsekuensi bedanya di mana? Kalau hukuman itu biasanya tidak terencana atau tiba-tiba. Kalau konsekuensi itu sudah direncanakan atau sudah disepakati. Ya, jadi contoh zaman dulu, saya awal-awal jadi guru, saya jujur ya. Awal-awal jadi guru itu saya lebih banyak menerapkan hukuman daripada konsekuensi. Kalau murid remedi, saya hukum push up atau lari lapangan, gitu kan ya. Nah itu sudah tidak boleh sekarang. Kemudian hukuman biasanya bersifat satu arah, cuma guru yang memberikan, ya kan? Jadi ayo push up, ayo bersihkan WC, itu kan kesepakatan dari gurunya saja. Kalau konsekuensi itu sudah dibahas atau disetujui oleh murid dan guru. Jadi misalkan sekolah kita punya peraturan nih, hari Sabtu harus pakai baju pramuka, ya. Di peraturan itu sudah disepakati konsekuensi antara guru, murid, dan komite sekolah atau wali murid bahwa yang tidak pakai pramuka maka dia pulang mengganti baju, misalkan. Nah itu termasuk dia adalah konsekuensi apabila sudah disepakati bersama. Tapi kalau tidak ada di kesepakatan dia asal bikin aja, berarti itu namanya hukuman. Kalau hukuman juga itu di sini, kalau hukuman itu murid tersakiti, ya, baik oleh perbuatan kita ataupun oleh kata kita, bisa berupa fisik ataupun psikis. Sedangkan kalau konsekuensi, murid dibuat tidak nyaman dalam jangka pendek saja. Contoh tadi membersihkan, mengelap air yang tumpah, itu kan dibuat tidak nyaman dalam jangka pendek. Sedangkan kalau disuruh melepas sepatu seharian di sekolah, biasanya itu murid akan merasa malu seharian karena berani mau keluar sekolah, gitu ya. Oke. Next, dihukum oleh penghargaan. Ya, tadi kalau sudah bahas hukuman, sekarang bahas penghargaan. Dampak dari pemberian penghargaan. Nah ini biasanya saya juga sempat salah, gitu kan ya. Makanya kita kan jadi manusia, kita terus belajar ke arah yang lebih baik. Saya dulu untuk meningkatkan motivasi murid, biasanya saya kasih hadiah, gitu kan. Banyak-banyakan stempel, gitu kan. Sampai banyak stempelnya nanti dapat hadiah, kenang-kenangan, gitu. Ternyata itu salah ya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu nanti buka di
itu sudah tidak efektif lagi, dampaknya banyak, yaitu pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Kalau pengaruh jangka pendeknya mungkin ya ketika kita beri penghargaan, contohnya saya ya, sebelum ikut ini, saya biasa beri penghargaan anak-anak, kasih stempel yang aktif di kelas, aktif menjawab, saya kasih stempel. Memang itu jangka pendek mereka aktif atau semangat untuk belajar. Tapi dampak jangka panjangnya adalah ketika saya sudah tidak memberikan itu lagi, maka motivasinya sudah mulai turun. Nah, karena itu motivasi dari eksternal, bukan dari dalam dirinya. Kemudian yang kedua, penghargaan itu tidak efektif lagi. Ini berdasarkan penelitiannya Alfikor tahun 1993. Yang ketiga, penghargaan itu merusak hubungan. Kok bisa? Ketika saya menerapkan aturan ayo banyak-banyakan stempel yang aktif di kelas, yang aktif bertanya, aktif menjawab. Nah, itu bisa merusak hubungan siswa ternyata. Kenapa? Karena di situ dia akan timbul yang namanya persaingan. Ya kan? Akhirnya apa? Akhirnya siswa tidak mau bekerja sama dengan temannya, karena kalau saya kasih tahu kamu nanti kamu yang dapat stempel, saya tidak dapat. Akhirnya timbul persaingan dan di situ bisa merusak hubungan antar siswa. Ya. Dan terus yang keempat, penghargaan itu mengurangi ketepatan. Ya. Kemudian yang kelima, penghargaan itu menghukum. Maksudnya menghukum apa? Yang mendapat penghargaan merasa senang, sedangkan yang tidak mendapat penghargaan yang merasa terhukum, yang merasa sedih. Ya, saya gagal, kan gitu ya. Saya gagal dapat hadiah dari Ibu Reza. Ya, saya gagal menang juara ini. Nah, itu ya. Next, selanjutnya yang keempat kita bahas tentang kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ini bukan hanya terkait dengan kita memahami kebutuhan murid, tapi kebutuhan guru dan tenaga kependidikan yang di sini ya. Karena apa? Karena ketika kebutuhan dasar hidupnya tidak terpenuhi, pasti kita akan berperilaku buruk. Ya, kita akan menampilkan perilaku yang buruk. Contoh, kebutuhan dasar manusia ada 5. Yang pertama, bertahan hidup. Kira-kira kebutuhan bertahan hidup itu berkaitan dengan apa, Pak Tovan? Apa contohnya kira-kira kalau bertahan hidup? Ya, kalau dengar kata bertahan hidup berarti kira-kira kebutuhan apa nih kira-kira? Makan minum. Apa aja sih? Makan dan minum. Iya, makan dan minum, betul. Ya, kalau ibu gurunya tidak makan, tidak sarapan dari rumah, di sekolah tidak sarapan, perilaku buruknya akan muncul, ya kan Pak ya? Nanti di kelas akan gampang marah, akan lapar bapak ibu gurunya sama. Iya, akan kabur-kabur, siswanya ditinggal cari makan nasi kuning kan gitu ya. Nah, jadi sebelum kita ke sekolah, kebutuhan dasar kita harus terpenuhi terlebih dahulu, gitu bapak ibu. Bukan cuma bapak ibu gurunya, muridnya juga. Ya, ketika murid di kelas ditanya, kenapa kamu tak bersemangat belajar matematika? Ibu kamu lapar. Nah itu, berarti kebutuhan dasarnya bertahan hidupnya belum terpenuhi. Hei, kau si A, saya dengar kamu suka minta-minta uang di jam istirahat ke ini ya? Kenapa? Saya karena dikasih uang saku sama ibu, saya lapar. Nah, berarti itu terbukti dia mengalah temannya karena kebutuhan bertahan hidupnya tidak terpenuhi. Jadi itu Bapak Ibu. Sebenarnya sekarang kita rubah pikiran kita, kenapa sih anak-anak bersikap berperilaku buruk? Berarti ada salah satu kebutuhan dasarnya yang belum dipenuhi. Oke, jadi bertahan hidup bukan masalah tentang makan minum saja, juga tentang sandang, pakaian ya, pakaian. Kenapa kamu kemarin alta? Kenapa kamu kemarin tidak masuk? Kak, baju saya belum selesai dicuci sama mama. Nah itu berarti karena kebutuhan dasar hidupnya belum terpenuhi, gitu kan? Karena pakaiannya tak ada. Kemudian rumah, kenapa tidak masuk ke sekolah? Rumah saya kebanjiran, misal. Kemudian apalagi yang bertahan hidup? Kebutuhan untuk bereproduksi, ya kan ya? Bapak Ibu guru kenapa kemarin tidak masuk sekolah? Melahirkan, kan gitu ya? Cuti hamil gitu.
berkaitan dengan apa? Dengan rasa aman dan nyaman juga. Ya. Kemudian yang kedua, kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Jadi coba kita selidiki kenapa sih misal ada siswa kita yang melamun di kelas, mungkin dia di kelompoknya tidak diterima gitu ya, di kelas itu tidak dikucilkan gitu ya. Jadi kebutuhan dasarnya tentang kasih sayang dan rasa diterima dia tidak dapatkan, jadi dia menyendiri di kelas gitu ya. Jadi itu yang kita coba pahami. Itu Ibu ini so meneliti kan ya siswanya. Kemudian yang ketiga, kebebasan. Kebutuhan akan kebebasan, yaitu kebutuhan untuk menyampaikan pendapat, untuk mandiri, ya. Kemudian kebutuhan akan kesenangan, ya. Bisa mungkin, kenapa siswa di kelas ini pendiam ya? Kenapa siswa ini tak perhatikan saya? Coba ditanyakan ke muridnya. Kenapa kira-kira dia tak konsentrasi atau tak fokus? Bisa saja dia merasa bosan di kelas. Ibu guru mengajarnya ceramah terus, Ibu Reza mengajarnya melihat papan terus misalnya. Melihat papan terus saya kalah diperhatikan, saya bosan. Habis melihat habis menulis misal, Ibu Reza pasti suruh mencatat. Habis mencatat kerjakan soal. Terus satu semester begitu. Akhirnya muridnya bosan. Ya, jadi kebutuhan akan kebebasan atau kesenangannya tidak terpenuhi. Ya, jadi kita teliti lebih dalam ya. Kita ubah pikiran kita, kira-kira kenapa murid itu berperilaku buruk. Berarti ada salah satu kebutuhan yang belum terpenuhi. Yang terakhir, ada kebutuhan akan penguasaan atau power. Ini kebutuhan tentang apa? Kebutuhan untuk berprestasi, misalkan ya. Kebutuhan untuk menguasai sesuatu, gitu ya. Jadi itu kita lihat nanti. Nah, selanjutnya yang kelima. Yang kelima, posisi kontrol. Ya, posisi kontrol di sini adalah yang maksud posisi kontrol guru. Kita introspeksi ya. Ada 5 posisi kontrol. Ada 5 posisi kontrol guru. Kira-kira kita introspeksi diri. Saya sudah introspeksi juga. Yang pertama, posisi kontrol penghukum. Ya. Guru menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti murid, gitu ya. Ya, jujur aja, saya jujur sih kemarin di CGP ditanya posisi mana yang dominan sebelum belajar ini, ya saya jawab jujur gitu ya. Ya, kalau kamu tidak mengerjakannya, awas ya. Kalau kamu sampai remedial, awas ya. Nah, saya biasanya begitu dulu. Iya, siapa yang sering ini menghukum? Kayaknya cuma patokan yang tidak. Iya. Patokan dengan Irfan kayaknya gitu. Iya, jujur. Jadi penghukum ya, penghukum itu gitu ciri-cirinya. Jadi guru menghardik. Kita pelan-pelan saja ya Bapak Ibu. Ya Pak ya, penghukum. Guru menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti. Kamu nih ya Farhan, di kelas tidak bisa diam. Nah itu. Farhan itu saya. Farhan, kalau kamu tidak bisa diam di kelas ya, kamu nggak bertemanmu, kamu keluar dari kelas. Gitu ya. Nah itu posisi menghukum ya. Kita acting saja ya. Waktu masih banyak Bapak Ibu. Iya, sama ya kita ibu ya. Itu saya. Oke, yang kedua, pembuat rasa bersalah. Saya dulu begini ya. Selain penghukum, saya juga pembuat rasa bersalah ke siswa. Dulu sebelum belajar ini ya. Guru berceramah. Contohnya gini. Astaga, misalnya contoh. Astaga nih Pak I, kamu ini bisa kata rada dia nih. Kamu ini tanah kasihan Pak Ibu itu sudah lelah mengajar. Kamu ini tanah mendengarkan, itu stres ya. Nah itu membuat rasa bersalah. Astaga Fadla, ini contoh ya Bapak Ibu. Astaga Fadla, mau ini ya lempar-lempar orang ke rumah itu pakai
menimbulkan rasa bersalah dalam dirinya. Itu posisi kontrol yang kedua. Yang ketiga sebagai teman. Ya. Kira-kira siapa di sini yang sering bertindak sebagai teman ke murid? Kalau saya enggak ya. Oh, Pak Taufan ya? Pak Taufan ya? Kalau di kampus ibu tadi itu tidak ada guru membuat alasan untuk muridnya, ayo lakukan demi ibu. Kalau teman itu cirinya guru membuatkan alasan untuk muridnya. Contoh, kamu datang terlambat hari ini. Besok-besok jangan datang terlambat lagi ya. Nanti lakukan demi ibu gitu ya. Jadi kita membujuk siswa gitu, kayak berteman, friend gitu ya. Ya intinya tidak ada solusi di situ. Iya kan? Saya bilang begini, besok harus datang terlambat ya. Kalau mau terlambat ibu tadi ya ketemu saya. Ya, Pak Topan bagaimana sih bertindak sebagai teman? Kalau teman biasanya begitu ya. Jadi lain kali Tony ya kerjakan PR ya, lakukan dari ibu ya supaya ini enak mengoreksi. Nah itu teman ya, friend. Ayolah. Ini pertanyaannya. Anak-anak dengar ya, nanti ibu tadi lewat nonton berikut ini nanti itu. Nanti teman-teman guru lain lihat atau kelas lain lihat harus tenang. Itu friend ya. Oke, posisi kontrol yang keempat mungkin ya. Kita mengidentifikasi diri sendiri ya. Kalau saya sudah ke satu dan kedua ini saya sering ini. Kalau ketiga jarang. Keempat, pemantau. Jadi dia itu menghitung dan mengukur. Ya. Peraturannya di sekolah apa? Oh, hari ini peraturannya di sekolah apa? Datang jam berapa? Nah itu pemantau ya. Di sekolah peraturannya apa? Datang ke sekolah jam berapa? Jam 7. Kamu datang jam berapa? Jam 7.30. Berarti kamu terlambat. Apa hukumannya? Jadi sudah disepakati antara guru dengan murid. Itu posisi pemantau. Patokan di sini, pemantau. Pemantau lagi pemantau? Terus di mana datang jam 8? Terus patokan di mana? Yang terakhir. Oh, mungkin jadi manajer. Nah, yang terakhir manajer ya. Jadi manajer ini kayak apa perannya? Dia mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Kalau saya tangkap sih manajer ini 11-12 sama konselor ya, sama guru BK gitu ya. Jadi orang ajukan pertanyaan-pertanyaan. Oke, misalkan sama Abil misal ya. Abil duduk di sini sampai guru. Kenapa Abil itu dapat laporan nih? Katanya Abil kalau di kelas tidak bisa diam. Kenapa kira-kira gitu kan ya? Nah itu jadi orang lebih ke persuasif ya. Ke siswa itu lebih ke tanya jawab gitu ya. Menggali siswa ini kebutuhannya apa sih kok sampai dia terlalu aktif di kelas gitu misal. Kemudian solusinya kita bantu dia cari solusinya gimana nih supaya dia bisa kondusif. Jadi siswa yang mencari solusi sendiri, kita cuma menanyakan dan siswa yang menjawab. Iya. Saya di posisi 1 dan 2. Iya. Ayo kita jujur saja ya, sebelum kita belajar materi ini kita sering di posisi nomor berapa? Saya di 1 dan 2. 1 dan 2 ya. 1 dan 2, iya. Jarak sekali ya. Manajer, oh Masya Allah. Alhamdulillah. Pak Taufan, posisi keberapa yang sering? Posisi berapa Pak Taufan? Pemantau. Oh pemantau. Pemantau berarti kalau pemantau begini Pak Taufan. Begini ya Pak Taufan ya. Anak-anak kalau jam olahraga peraturannya apa? Pakai baju olahraga Pak. Oke. Masih banyak yang pakai baju olahraga, itu bukan pemantau, posisi mau dipakai.
kontrol di sini kan ada 5. Nah, kalau kita amati, yang terbaik untuk murid adalah di posisi pemantau dan manajer. Oh, Ibu Brita. Ya. Kenapa? Kalau kita berada di posisi penghukum, pembuat rasa bersalah dan teman, itu biasanya murid tidak menemukan solusi atas masalah yang dia sedang hadapi, ya kan? Jadi kalau di pemantau itu murid memang dibuat tidak nyaman, tapi dia bisa menimbulkan kesadaran diri untuk disiplin, edukasi. Kalau penghukum, pembuat rasa bersalah dan teman ini biasa cenderung nanti membuat komunikasi kita, hubungan kita dengan murid menjadi buruk, gitu ya. Kadang murid membenci, gitu. Ya, jadi kita belajar, ya, kita belajar sama-sama untuk menahan diri, menahan emosi, setiap menghadapi perilaku buruk, ya. Kita belajar menjadi pemantau atau yang terbaik adalah menjadi manajer untuk murid, ya. Kita belajar sama-sama. Nanti kalau untuk lebih lanjutnya bisa dibuka di PMM materi disiplin positif, ya, Bapak. Next, 6. Keyakinan kelas. Nah, Ya, habis ini wali-wali kelas buat keyakinan kelas. iya. Keyakinan kelas ini salah satu budaya positif yang harus kita buat di sekolah kita, ya, karena kan kita nggak ada nih, kita kan belum bikin, ya. Keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan kelas? Selama ini kita kan membuatnya di pajangan-pajangan adalah peraturan kelas. Nah, sekarang kita rubah ke kata-kata keyakinan kelas. Kira-kira kenapa ya Pak Tovan kita rubah? Ada yang tahu alasannya kenapa kita rubah nih kata-katanya? Dari peraturan kita rubah ke keyakinan. Kalau dengar kata peraturan yang terbersit di kepala apa? Hukuman. Apa lagi? Larangan. Ya, biasa ya. Kalau peraturan ya, dilarang membawa HP ke sekolah, dilarang datang terlambat, gitu ya. Biasanya sifatnya itu larangan, kemudian hukuman, dan murid biasanya merasa tidak nyaman ketika mendengar kata-kata itu, ya. Biasanya kalau kita dengar hal-hal yang negatif kan kita rasanya tidak nyaman. Nah, maka itu diganti dengan kata-kata keyakinan kelas. Kenapa keyakinan kelas? Itu tadi untuk mendorong motivasi intrinsik di dalam diri siswa. Dengan cara apa? Dengan cara kita mengaitkan nilai-nilai kebajikan tadi, nilai-nilai kebajikan yang kita sepakati bersama, supaya siswa mau melakukan sesuatu. Kenapa sih? Gitu ya. Kenapa sih saya mengikuti misal pelatihan ini, pelatihan itu? Bukan karena untuk dapat sertifikat supaya dapat angka kredit, tapi kalau motivasi dari dalam dirinya adalah untuk menambah pengetahuan supaya diri saya memiliki kompetensi, maka meskipun tidak dapat sertifikat, kita juga akan ikut pelatihan itu. Kenapa sih siswa ke sekolah datang tepat waktu? Bukan karena takut dihukum, harapannya karena dia sadar terhadap nilai dalam dirinya. Oh, saya pelajar, saya harus bertanggung jawab, saya harus disiplin, kayak gitu, ya. Jadi harapannya begini, ketika misalkan misal tidak ada ibu guru piket atau tidak ada Pak Utang misal di sekolah, anak-anak tetap bisa datang tepat waktu karena sudah menyadari nilai-nilai yang harus dia bangun dari dalam dirinya sendiri, gitu ya. Nah, tidak kelihatan ya warnanya gelap. Yang di tengah ini adalah peraturan kelas. Ya, dari peraturan kelas kita buat keyakinan kelas. Dari keyakinan kelas, ya, dari masing-masing kelas memiliki keyakinan, akan timbul suatu lingkungan yang positif. Ya, ketika sudah ada keyakinan kelas, sudah menyadari nilai-nilai yang harus dia bangun, maka akan timbul lingkungan yang positif. Lingkungan positif akan berkembang menjadi suatu budaya positif di sekolah. Jadi tidak terpengaruh mau ada hukuman, mau ada penghargaan, kalau itu berasal dari dalam dirinya, lingkungan kita akan tetap positif, kayak gitu. Nah,
Nah, ini contoh keyakinan kelas ya. Setiap anggota perlu belajar, setiap kelas perlu senang, setiap anggota kelas perlu melakukan tugas, perlu saling menghargai, perlu merasa aman. Artinya tidak ada bullying, tidak ada pukul-pukulan, tidak ada palak-memalak, itu misal ya. Kemudian ini contoh yang kedua, versi yang kedua. Keyakinan kelas 7. Hormat, bekerja, diterima dan dimiliki. Ya, jadi apa ini? Penjabarannya seperti ini. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Berarti ini sikap atau nilai kebajikannya adalah hormat. Kalau bekerja berarti sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan yang telah ditugaskan oleh guru misal atau oleh siapa ya. Kemudian diterima dan dimiliki berarti sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli. Itu keterangannya. Jadi dari keyakinan tadi apa yang Bapak Ibu tangkap? Bedanya keyakinan dengan peraturan berarti apa kira-kira? Ini kan keyakinan ya. Kalau peraturan kan mungkin tidak boleh mengejek teman. Biasa gitu ya kalau peraturan kelas. Tidak boleh mengejek teman. Kemudian tidak boleh membolos. Biasa kalau kita buat peraturan begitu ya. Tidak boleh meninggalkan tugas yang diberikan oleh guru. Nah, kalau keyakinan bentuknya begini, berarti bedanya kira-kira apa? Penekanannya. Apalagi? Ada nilai ya. Kalau di keyakinan ada nilai ya. Bedanya lagi apa kira-kira? Ada yang menemukan? Kalau di keyakinan biasa kalimat yang kita gunakan adalah kalimat yang positif ya. Jadi kalau di keyakinan kelas kita menggunakan kalimat positif ya. Sebenarnya itu ada, saya pernah baca ya, kalau nggak baca dengar dari TikTok itu tentang Dr. Aisyah dan gitu ya. Dia bilang itu otak manusia itu sebenarnya tidak bisa menangkap hal yang negatif gitu ya. Jadi misal kita bilang ke anak kecil dan ke anak kita sendiri di Bali, jangan lari-lari. Nah itu yang ditangkap itu, jangannya itu nggak ditangkap sama otaknya, tapi yang ditangkap adalah lari-lari. Ya kan, makanya kenapa orang PA anak ini kalau disuruh bilang jangan begini, yang dilakukan begini. Nah itu karena ada apa ya, ada penelitiannya gitu. Otak kita nggak bisa nangkap hal kata jangan. Yang ditangkap yang di belakangnya, jangan itu nggak bisa diserap. Nah itu otak kita. Makanya keyakinan kelas ini kita usahakan dia kalimatnya yang positif supaya langsung tertangkap gitu ya. Jangan membolos. Nah ini yang ditangkap adalah bolos gitu. Oke. Prosedur pembentukan keyakinan kelas. Kemarin ini saya sudah coba bikin keyakinan kelas di kelas 8B ya Bapak Ibu. Jadi langkah-langkahnya kayak apa? Ada 7 kalau nggak salah. Yang pertama, persilakan semua murid untuk menuliskan pendapatnya tentang peraturan kelas kita. Jadi peraturan kelas itu disusun bersama antara murid dengan guru. Bukan cuma guru yang bikin peraturan, tapi murid juga dilibatkan. Harapannya ketika murid sudah dilibatkan, kamu yang bikin peraturan ini berarti kamu harus menaati gitu ya. Kan gitu. Kayak kita bikin kesepakatan nih ya. Besok ke sekolah pakai baju PDH. Nah kita kan bikin peraturan sama-sama. Ya berarti kita taati kayak gitu. Yang kedua, setelah kita menyuruh murid menuliskan peraturan yang idenya mereka masing-masing, kita catat semua masukan dari murid itu di papan tulis atau kita bisa pakai kertas besar ya, kertas plano, kemudian ditempel pakai sticky note. Bisa. Kemudian intinya apa? Intinya semua murid bisa melihat jawabannya temannya gitu ya. Oh Lutfi menuliskan ini, Kiana menulis ini. Jadi kalian bisa baca semua inspirasi dari masing-masing teman dan gurunya. Yang ketiga, nah kalau sudah semua murid mencatatkan idenya tentang peraturan kelasnya, yang ketiga yang kita lakukan adalah mengubah kalimat yang negatif menjadi kalimat positif.
bebas mau kalimatnya negatif, mau kalimatnya positif. Nanti kita yang mengarahkan mereka untuk mengubah menjadi kalimat yang positif. Ya, jadi contoh kemarin itu saya suruh anak kelas 8B bikin peraturan kelas. Ada yang menulis jangan membolos. Ayo dipikirkan kalimat positifnya apa. Kita ajak mereka berpikir. Nah ini memang susah ya, karena itu lagi kembali ke literasi. Anak-anak kan masih kurang. Jadi kalau suruh ubah ke kalimat positif itu mereka masih agak susah. Apa ya jangan membolos kalimat positifnya? Jadi mereka bingung. Jadi kita dampingi, kita pandu saja. Jangan membolos berarti sama dengan hadir di setiap jam pelajaran kayak gitu. Jadi kita ubah kalimat yang negatif tadi. Yang keempat, kalau sudah kita ubah semua kalimat menjadi kalimat positif, lalu yang keempat, ajak murid menemukan nilai kebajikan. Ya, jadi misalkan peraturannya harus mengerjakan tugas dari guru. Ya, harus mengerjakan tugas dari guru. Ini kan sudah kalimat yang positif, tidak perlu dirubah. Jadi nilai kebajikannya apa sih yang dituju dari harus mengerjakan tugas dari guru? Kira-kira apa? Kalau harus mengerjakan tugas dari guru, berarti nilai kebajikan apa? Apa? Tanggung jawab. Iya, betul. Tanggung jawab. Harus misal buanglah peraturan kelas nih yang ditulis siswa, misal membuang sampah pada tempatnya. Berarti nilai kebajikannya tentang disiplin, ada lagi kebersihan, kayak gitu. Jadi murid dibimbing, ya. Misalkan tidak boleh mengejek teman, berarti nilai kebajikannya tidak boleh mengejek teman, berarti nilai kebajikannya iya, saling menghargai, kayak gitu. Jadi mereka diajak menemukan nilai-nilai kebajikannya supaya apa? Supaya mereka makin termotivasi dari dalam gitu. Nah, yang kelima, tinjau ulang keyakinan kelasnya tadi, ya, dikelompokkan mana yang nilai kebajikannya sama, mana yang nilai kebajikannya sama, itu kita kelompokkan. Mana yang saling menghormati, mana yang saling menghargai, mana yang tanggung jawab, kita kelompokkan jadi satu. Setelah itu, nah, kalau sudah dikelompokkan, baru suruh murid-murid kita membaca kembali sudah setuju tidak, ya, nilai kebajikan yang kita sepakati ini. Jadi untuk keyakinan kelas itu tidak terlalu banyak ya Bapak Ibu, 3 sampai 7 saja. 3 sampai 7 keyakinan. Kenapa? Supaya bisa mudah dihafal gitu ya. Nah, jadi setelah ditinjau ulang bersama, disetujui, maka kita tanda tangani. Ya, jadi keyakinan kelas itu ditandatangani baik oleh guru maupun oleh murid. Setelah ditandatangani, diapakan? Ditempel di kelas masing-masing supaya bisa dilihat setiap hari, supaya bisa dia yakini setiap hari dan bisa dia terapkan. Next. Ini saya punya peraturan dan keyakinan yang ingin dituju kira-kira apa? Kembalikan barang ke tempatnya. Anak-anak kemarin ada yang menulis ini juga. Kembalikan buku paket ke lemari, gitu ya. Mereka bikin peraturan begini. Kira-kira nilai keyakinan yang ingin dituju
positif. Jadi kita perlu bimbing dengan keras sekali. Ya, jadi kemarin saya tidak pakai sticky note, tapi saya pakai Jamboard. Ya, kalau Bapak Ibu kemarin hadir waktu pendampingan individu 2, nah itu bisa dipakai tuh, bisa pinjam Chromebook nanti ya kelas 7A sampai kelas 9 kali kelas bisa bikin keyakinan kelas pakai Jamboard. Jadi di situ kan sudah kayak sticky notes. Jadi anak-anak di kelas itu kelas 8B kemarin saya pakai, saya bagi dia menjadi 6 kelompok. Ya, jadi masing-masing kelompok pegang Chromebook, sudah ada link Jamboardnya, tinggal kasih masuk. Kemudian kelompok 1 peraturan idenya apa, kelompok 2 halamannya sendiri, kelompok 3 sampai kelompok 6. Kalau sudah, kasih waktu nih, tanyakan butuh berapa menit anak-anak, misal ibu 30 menit, misal ya 30 menit sudah. Kalau sudah 30 menit, kita bahas satu per satu. Mana yang peraturannya sama, tidak kita tulis lagi, gitu. Baru kita ubah yang kalimat negatif menjadi kalimat yang positif, ya. Baru kita diskusikan dengan murid, ya. Di sini diskusi dengan murid, diubah kalimat yang negatif jadi positif, nilai kebajikannya apa, baru disusun menjadi keyakinan kelas seperti contoh yang tadi saya sudah tampilkan, contoh keyakinan kelas 1 dan kelas 7 tadi. Gitu. Saya juga tidak bisa tampilkan hasilnya di sini karena berhubung sinyalnya jelek, saya nggak bisa buka Jamboard kemarin di laptop, jadi nggak bisa ke screenshot hasilnya. Jadi ini cuma prosesnya aja. Oke, materi yang terakhir tentang segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini saya kembali lagi, ini ada nanti di PMR materi disiplin positif. Kalau Bapak Ibu mau buka materi itu nanti untuk pembelajaran berikutnya bisa untuk aksi nyata, ya. Segitiga restitusi apa itu? Jadi segitiga restitusi itu adalah suatu proses dialog yang dilakukan oleh guru atau orang tua untuk menghasilkan murid atau anak yang mandiri dan bertanggung jawab. Karena dari segitiga restitusi ini kita akan berdialog dengan murid, ya. Di situ kita dalam dialognya itu kita tidak boleh menyalahkan murid. Jadi benar-benar fungsi kita itu layaknya konselor atau manajer. Ya, jadi kita membimbing murid dengan melakukan tanya jawab, tidak ada kritikan, tidak boleh menyalahkan. Ya, kita berusaha menggali kebutuhannya dan membantu murid menemukan solusinya sendiri. Ya, jadi bukan kita yang memberikan solusi ke murid. Misal kamu sering apa, ya, ditanyain kenapa, solusinya gimana, kita yang suruh gitu ya. Jadi kamu setiap hari harus begini, bukan. Tugas guru adalah bukan memberikan solusi, tapi membimbing murid untuk mencari solusinya sendiri. Ya, harapannya apa? Dengan dia menemukan solusinya sendiri, dia bisa bertanggung jawab atas hal yang sudah dia buat. Nah, segitiga restitusi namanya segitiga berarti ada 3 sisi. Sisi atau langkah yang pertama yaitu yang di bawah, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Jadi ada 3 langkah. Penjelasannya, menstabilkan identitas. Jadi ketika misal ya, saya mau cerita, saya sudah cobakan segitiga restitusi ini ke salah satu murid, Farhan, ya. Jadi dia itu udah berapa kali kosong tugas matematikanya. Ya, saya coba nih pakai segitiga restitusi. Waktu itu saya belum ikut guru penggerak, jadi saya tahu ini dari materi disiplin positif yang ada di PMM waktu itu ya. Jadi saya coba panggil, coba nih, bisa nggak sih anak ini direstitusi gitu ya, tanpa perlu dihukum, tanpa perlu dibujuk gitu ya. Saya coba, saya panggil, kemudian saya stabilkan identitas. Di sini distabilkan identitas ini kita tanyakan, kenapa sih kamu bisa sampai ibu panggil ke sini? Saya tanya. Ya, dia menyadari tentang apa perbuatannya gitu ya. Akhirnya dia bilang, saya taruh kumpul tugas ibu. Oke. Setelah distabilkan identitasnya, artinya kita tidak boleh menyalahkan di situ ya. Oh ini pemalas, udah diam aja, diam, nggak usah disalahin. Ya, jadi kita tanyain aja kenapa dia sampai kita panggil. Kalau bisa ketika
Bagaimana cara kamu memperbaiki masalah ini? Solusinya gimana ini? Nilai kamu kosong, kita tampilkan data nilainya. Saya bekerja ibu. Jadi dia menemukan solusinya sendiri, bukan saya yang suruh. Dia, karena ya tugas kamu ini kosong. Kamu kerjakan hari ini ibu tunggu. Selesai tidak bisa dikumpulkan. Dulu saya begitu. Ya, tapi kemarin saya coba dari hati ke hati. Ini sebenarnya pekerjaan yang berat ya Bapak Ibu ya. Menahan emosi ya. Ini kayak bukan diri saya gitu ya. Ya kan biasanya saya tuh kalau ada orang yang kerjakan tugas tuh saya langsung emosi gitu di sini ya. Nah, berhubung sudah belajar segitiga restitusi, menahan sabar saja. Jadi gimana Farhan solusinya? Ini nilai tugasmu banyak yang kosong. Saya mau kerja ibu. Oke, kamu mau kerja. Mau kumpulkan kapan? Jadi kita cuma bertugasnya bertanya Bapak Ibu. Jadi dia yang menyepakatinya sendiri gitu ya. Setelah pulang sekolah boleh Bu. Loh kamu ada pelajaran apa setelah saya? Tidak ada ibu, jam kosong, gurunya tidak masuk. Oh ya sudah boleh, pulang sekolah, saya tunggu ya. Saya bilang begitu. Iya ibu. Sungguhan ya saya tunggu. Iya, oke. Saya sudah sebenarnya antara pesimis dan optimis waktu itu, jadi ini kita coba saja gitu ya. Akhirnya setelah beliau pulang, esok harinya karena saya waktu itu pulang duluan gitu ya. Jadi esok harinya saya periksa di meja, saya buka Farhan. Oh ada yang kumpul ternyata. Meskipun saya tak ada, meskipun saya tak minta waktu apel, dia ternyata kumpul. Nah di situ saya rasa terkejut gitu ya. Ternyata ini anak tanpa perlu kita marah-marahi, tanpa perlu kita darah tinggi, dia mau tanggung jawab gitu ya. Nah di situ. Jadi memang tidak ini ya Bapak Ibu, tidak lantas ini bisa langsung diterapkan ke semua anak, karena kan yang hatinya mau terbuka kan susah ya. Maksudnya kita nggak bisa. Tadi saya bilang kita tidak bisa mengontrol orang. Yang bisa mengontrol diri mereka ya diri mereka sendiri, gitu ya. Jadi ketika itu tidak berhasil di satu siswa, Bapak Ibu jangan menyerah. Coba aja terus gitu kan ya. Ya sambil kita doakan semoga hatinya terbuka kayak gitu ya. Jadi ada pengalaman dari teman-teman CDP yang lain itu tidak langsung berhasil. Jadi dia tetap coba lakukan segitiga restitusi, tetap mendekati secara personal. Ya lama-kelamaan dia sikapnya juga akan berubah. Ya jadi itu ada Ibu Santi waktu itu, dia udah menerapkan ini juga. Nah ini penerapan segitiga restitusi yang saya lakukan kemarin. Ini cuma apa ya reka adegan gitu ya. Jadi intinya yang secara nyata itu saya terapkan ke Farhan, cuma namanya juga kan dadakan, jadi nggak ada dokumentasi gitu ya. Kalau yang ini memang penerapan berdasarkan skenario. Jadi itu materi kita yang terakhir saya rasa Bapak Ibu. Mungkin jika ada yang ingin ditanyakan boleh ditanyakan seputar penerapan gaya positif yang mungkin Bapak Ibu ingin ketahui lebih lanjut, atau tentang yang sudah saya terapkan di kelas. Kita sharing, kita curhat-curhat biasa saja, santai, kalau saya terlalu tegang. Ya, oke, boleh bertanya. Ya, Ibu Ira. Ya, terima kasih atas kesempatan. 1 jam 7 menit. Saya sudah mendengar apa yang telah dipaparkan oleh Bu Echa mengenai budaya positif. Dan yang saya tanyakan di sini adalah apa hubungan antara budaya positif dan motivasi belajar murid. Terima kasih. Ada pertanyaan lain atau saya jawab ini dulu ya? Saya jawab ini dulu ya sambil Bapak Ibu berpikir. Tadi Bu Ira menanyakan apa hubungan antara budaya positif dengan motivasi belajar murid. Ya, jadi di sini tadi sudah dijelaskan ya, budaya positif itu kan kita mulai dari pembentukan peraturan kelas dari lingkup yang kecil ya, peraturan kelas, keyakinan kelas, dari situ timbullah lingkungan yang positif sampai akhirnya berkembang menjadi budaya positif. Jadi kaitannya antara budaya positif dengan motivasi belajar murid adalah ketika murid-murid kita sudah memiliki motivasi belajar dari dalam. Artinya apa? Artinya itu dikaitkan dengan nilai yang dia yakini. Nilai apa misalkan? Nilai bertanggung
jawab, ya, kalau dia sudah memiliki nilai bertanggung jawab di dalam dirinya, maka tanpa perlu kita paksa, setiap malam dia akan belajar di rumahnya, setiap malam dia akan mengerjakan PR-nya. Nah, itu kan motivasi dari dalam. Kenapa? Karena dia menghargai nilai dalam dirinya. Saya adalah anak yang bertanggung jawab. Ketika kita menghargai nilai itu, maka secara otomatis tindakan-tindakan yang akan kita tunjukkan itu adalah tindakan yang positif. Ketika murid-murid kita sudah menunjukkan tindakan-tindakan yang positif, maka perilaku yang ada di lingkungan sekolah kita adalah perilaku yang positif juga. Akhirnya akan timbul suatu budaya yang positif. Jadi di sini harapannya kita mulai dari dalam diri murid-murid kita dulu. Mau tidak dia menggali nilai-nilai yang dia yakini. Nilai-nilai apa? Nilai-nilai bertanggung jawab, saling menghormati supaya tidak ada kasus bullying lagi, kan seperti itu. Jadi nilai-nilai itu yang perlu kita tanamkan terlebih dahulu. Hal ini memang tidak bisa dilakukan hanya oleh sekolah, ya. Kita juga sebenarnya kita harus berkolaborasi dengan orang tua. Ya, jadi harapannya supaya apa? Supaya nilai yang sudah diyakini di sekolah terbawa kembali ke rumah. Gitu harapannya. Jadi sebenarnya harapannya pada pertemuan ini harusnya ada orang tua juga, supaya orang tua bisa membangun nilai-nilai yang dimiliki oleh anaknya dari rumah, kemudian dibawa juga ke sekolah, seperti itu. Ya, itu Ibu Ren. Silakan Bapak Ibu, ada pertanyaan lain? Silakan yang ingin bertanya. Jadi mungkin langkah kecil yang bisa kita lakukan untuk apa namanya? Langkah kecil yang bisa kita lakukan untuk menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah kita adalah pertama kita buat dulu keyakinan kelas, ya. Dari situ ketika sudah ada keyakinan kelas, kita bisa menerapkan segitiga restitusi. Jadi ketika ada siswa misalkan melanggar, membuli temannya, kita bisa kaitkan dengan keyakinan kelas kita. Misal, si A, saya dengar pelaporan dari orang tua siswa kamu membuli si B. Benar? Iya Bu. Kenapa? Tanyakan, ya. Inti dari segitiga restitusi itu sudah tadi saya ingatkan bahwa kita tidak boleh menyalahkan, kita tidak boleh mengkritik, tapi kita membimbing dia memasuki kesadaran moralnya kalau hal yang dia lakukan adalah sesuatu yang bertentangan dengan keyakinan kelas kita tadi, yaitu saling menghormati. Gitu. Jadi itu yang kita akan coba terapkan bersama-sama. Silakan, ada yang mau bertanya lagi? Kapan? Tidak ada? Kalau tidak ada, sudah tidak ada, sungguh tidak ada ini? Tidak ada, cukup? Oke, baik. Kalau tidak ada yang ditanyakan, kita akhiri pertemuan hari ini. Nanti Bapak Ibu bisa pelajari lebih lanjut tentang disiplin positif di PMM, itu juga ada, ya. Jadi bisa dibuka PMM-nya, bisa langsung diterapkan segitiga restitusi, langsung aksi nyata nanti. Oke, baik. Kalau tidak ada yang ditanyakan, saya akhiri pertemuan kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Bapak Kepala Sekolah atas dukungannya, kepada Bapak Ibu Guru dan Bapak Ibu Guru dan tenaga kependidikan yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk hadir di acara sosialisasi penerapan budaya positif di sekolah kita. Akhir kata, saya menunjukkan pesan saya ini. Jadi guru itu adalah arsitek, ya. Guru itu bukan cuma konselor, tapi guru juga arsitek. Arsitek apa? Arsitek budaya positif di sekolah. Kenapa? Karena dengan tindakan dan kata-kata kita, ya, kita akan membentuk fondasi masa depan yang cerah bagi murid-murid kita. Jadi mari kita saling belajar, mari kita saling berbagi untuk mencapai visi sekolah yang sudah kita sepakati kemarin, ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
menggunakan Chromebook. Menurut saya membuat kegiatan kelas itu penting agar suasana kelas lebih nyaman dan teratur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rian dan murid dari kelas 8B. Saya merasa senang saat membuat keyakinan kelas bersama teman-teman dan ibu guru. Menurut saya membuat keyakinan kelas itu penting karena saya bisa belajar menjadi orang yang disiplin.